Di sini usahakan teman-teman itu pilih yang bagian akun yang sudah diotoritaskan lewat pusat bisnis. Berarti di sini kita gunakannya itu 1430. Nah, setting di bagian sininya itu 1430 teman-teman ya. 14.30 seperti ini. Terus kita pilih ya, setelah itu kita pilih ya. Nah, kalau misalkan kita pilih yang selesaikan pembayaran, saya yakin dia checkout, dia langsung bayar. Ini saya yakin ya, berarti iklan ini akan ditargetkan ke orang-orang yang langsung ngebayar produk yang kita promosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya ingin membahas kembali seputar TikTok Shop Purchase. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana caranya ngebuka fitur Shop Purchase secara gratis. Dan kali ini, sesuai requestan teman-teman, saya akan berbagi tips bagaimana caranya beriklan menggunakan Shop Purchase di TikTok Ads. Sebenarnya, untuk beriklan di TikTok Ads menggunakan Shop Purchase itu hampir sama dengan iklan Spark Ads. Akan tetapi, setelah saya mencoba beriklan menggunakan Shop Purchase, ternyata ada beberapa perbedaannya. Salah satu perbedaan yang paling umum, iklan menggunakan Shop Purchase kita tidak wajib memiliki website. Yang wajibnya kita perlu memiliki produk. Nah, sedangkan untuk iklan Spark Ads itu kebalikannya. Di sini kita harus punya website, dan ini penting. Kalau misalkan nggak punya website, iklan nggak bakalan jalan. Nah, dari sini jelas teman-teman ya untuk perbedaannya. Selain perbedaan dari cara kerja iklannya, ada hal yang harus teman-teman ketahui juga. Hal ini penting agar iklan Shop Purchase teman-teman itu bisa berjalan. Nah, apa aja sih perbedaannya dan apa yang harus teman-teman ketahui? Silahkan simak video ini sampai selesai kalau misalkan teman-teman mau beriklan menggunakan Shop Purchase. Dan kita langsung saja mulai bahas teman-teman ya. Nah, sebelum saya bahas ke inti videonya, di sini saya ingin ngasih tahu perbandingan iklan yang sudah saya buat menggunakan Shop Purchase. Di sini ada dua campaign. Yang pertama, tes video shopping, dan yang kedua, tes video live. Untuk tes video shopping bisa teman-teman lihat dari mulai total biaya sampai paling ujung tuh di bagian CPA ya. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan dengan live streaming teman-teman ya. Kalau misalkan video shopping itu total biayanya itu sekitaran 133.000 lebih. CPC-nya itu cuman dapat 2.000. Bukan cuman sih, ini gede ya teman-teman ya. CPC-nya gede gitu. Terus untuk kliknya itu cuman dapat 62 dan CTR-nya 0,7%. Intinya ini merah lah. Tapi di sini kita bisa mendapatkan konversi dan CPA-nya itu hampir sama dengan biayanya ataupun total biaya iklannya. Nah, untuk video live streaming, di sini total biayanya itu 66.000. Video live streaming ini saya jalankan selama 2 hari. Dengan live streaming kurang lebih 2 jam kalau nggak salah teman-teman ya. Untuk CPC-nya ataupun cost per kliknya itu cuma dapat 500 perak. 500 lebih lah. Ini kecil teman ya dan lumayan banget gitu. Terus untuk kliknya ini jauh lebih besar dibandingkan video shopping. Nah, di sini saya mendapatkan klik sebesar 130 dan CTR-nya itu 3% lebih. Tapi di sini saya tidak mendapatkan konversi sama sekali. Berarti yang salahnya di sini adalah hostnya mungkin ya. Hostnya harus benar-benar diperbaiki dan harus pede mungkin untuk mempromosikan barangnya. Nah, ini sebagai perbandingan untuk teman-teman yang pengen tahu data iklan dari Shop Purchase itu kayak gimana dang. Nah, selain dari bagian TikTok Ads Manager analisis iklannya, teman-teman juga bisa analisis di bagian TikTok pusat bisnisnya. Jadi di sini kita juga bisa analisis dari sini teman-teman ya. Nah, itu mungkin ya untuk poin yang pertama, yaitu perbandingan data iklannya. Untuk yang kedua di sini kita top up. Oke, untuk top up mungkin kalau misalkan teman-teman baru coba ya Shop Purchase, itu beda ya top up-nya. Top up-nya itu nggak bisa di bagian TikTok Ads Manager. Tapi di sini kita harus top up menggunakan TikTok Pusat Bisnis ataupun TikTok Business Center. Nah, cara top up-nya gimana dang? Teman-teman pergi ke bagian keuangan, terus klik ke bagian pembayaran. Nah, di sini silahkan tambahkan saldo. Seperti biasa ya, untuk hariannya itu 200.000. Untuk spend budgetnya ya untuk iklan, dan untuk memilih metode pembayarannya itu hampir sama seperti TikTok Ads Manager. Di sini teman-teman itu bisa menggunakan dana Shopee untuk pembayaran tetap. Untuk metode pembayaran manual seperti bank, kartu kredit itu bisa digunakan. Jadi silakan pilih dan bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan dana, dan kalau misalkan teman-teman udah top up menggunakan dana, nanti saldo iklannya akan masuk ke bagian sini. Dan kalau misalkan saldo iklannya udah masuk ke sini, saldo iklan pun akan masuk ke bagian TikTok Ads Manager-nya. Barulah di situ kita bisa beriklan. Nah, di sini kita langsung saja mulai bahas bagaimana caranya beriklan menggunakan Shop Purchase. Teman-teman tinggal klik saja buat. Kalau misalkan udah ada data kayak tadi ya. Di sini kita langsung pilih yang bagian Shop Purchase. Nah, di sini kita akan masukkan nama kampanyenya tes iklan 27. Artinya tes iklan tanggal 27. Itu terserah ya untuk nama-namanya.
Nah, terus di bagian sini seperti biasa kita harus atur di bagian grup iklan. Nah, untuk grup iklan di sini kita akan memilih dua tipe iklan. Tipe iklan yang pertama di sini kita bisa memilih belanja video, dan tipe iklan yang kedua di sini kita bisa memilih belanja live. Nah, semuanya akan saya bahas tentang tipe iklan ini, dan di sini yang paling pertama akan saya bahas tentang live streaming. Oke, beberapa hari ke belakang saya sudah mencoba iklan live streaming menggunakan software Chess dan ditautkan langsung ke akun TikToknya. Ternyata ada banyak sekali kendala, dari mulai iklan yang gak tayang dan gak ada sama sekali traffic teman-teman ya. Nah, itu hal yang harus benar-benar saya perbaiki. Setelah saya coba untuk kotak-atik di bagian TikTok Ads Manager-nya, di sini saya menemukan sebuah solusinya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen live streaming menggunakan software Chess, tolong diperhatikan di sini. Yang pertama, untuk identitas. Nah, untuk identitas di sini usahakan teman-teman itu pilih yang bagian akun yang sudah diotoritaskan lewat pusat bisnis. Diotoritaskan ini sudah saya bahas ya step by stepnya itu di video sebelumnya yang membahas tentang fitur software Chess ya. Nah, di akhir video itu harus diotoritaskan menggunakan kode QR kan. Kode QR dari TikTok for Business itu di-scan menggunakan aplikasi TikToknya. Nah, kalau misalkan udah diotoritaskan, berarti kita bisa menggunakan ini. Kalau misalkan nggak ada, berarti teman-teman itu nggak keotoritaskan akunnya. Nah, kita pilih yang ini, teman-teman ya. Kalau misalkan pilih yang ini, saya tuh nggak jalan ya iklannya. Malahan nggak muncul loh. Itu di mana gitu kan iklan yang munculnya. Nah, kalau misalkan menggunakan ini, itu iklannya jalan. Terus lanjut ke bagian bawah, untuk penempatannya tuh hanya satu, di TikTok saja. Terus untuk bagian penargetan, seperti demografi, terus bagian lokasi, gender, usia, terus bagian bahasa, penargetan minat, itu bisa disesuaikan. Terserah teman-teman ya. Nah, yang harus diperhatikan kedua di sini adalah bagian jadwal. Untuk anggaran sama saja ya, 200.000. Di bagian jadwal, saya coba menjadwalkan waktu live streaming itu jam 1 siang. Setelah saya coba live streaming jam 1 siang, semuanya udah prepare, dan akun TikTok saya yang ada di HP itu udah mulai live streaming, udah mulai jalan. Tapi di sini, di bagian akunnya itu tidak tayang. Di bagian TikTok Ads Manager itu nggak tayang. Saya heran, itu kenapa ya, kok bisa gitu kan? Saya coba utak-atik, hapus lagi campaign-nya, terus saya buat lagi, ternyata masih nihil. Ternyata yang salah itu adalah menentukan waktunya. Di sini saya menentukan waktu menggunakan WIB teman-teman ya, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Seharusnya di sini kita menggunakan zona waktu UTC. UTC itu semacam zona waktu luar negeri kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita nggak boleh pakai waktu WIB ini. Di sini misalkan saya ingin live streamingnya itu jam 9:30 malam ya. Berarti biasanya yang diatur waktunya itu kayak gini kan. Nah, kayak gini biasanya. Setelah itu kita pilih ya. Nah, baru bisa live streaming kan, ataupun bisa beriklan. Nah, untuk live streaming beda, teman-teman ya. Di sini kita harus menggunakan waktu UTC. Gimana caranya, Dang? Menentukan waktu UTC? Gampang. Teman-teman tinggal buka browser, terus ketik ya di browser team 360. Nah, kayak gini. Terus enter. Nah, nanti akan muncul nih di Google seperti ini. Teman-teman tinggal pilih yang UTC time to WIB team convert. Kita klik yang bagian ini, nanti akan muncul tuh waktunya ya, perbedaan waktunya. Kalau misalkan kita lihat WIB itu waktu Indonesia bagian barat itu jam 21.18. Berarti sama ya, 21.18. Sedangkan untuk UTC itu jam 14.18. Nah, kalau misalkan kita mau beriklan menggunakan waktu UTC, di sini kita harus pakai waktu yang ini. Berarti di sini kita gunakannya itu 14.30. Nah, setting di bagian sininya itu 14.30 teman-teman ya. 14.30 seperti ini. Terus kita pilih ya, setelah itu kita pilih ya. Nah, kalau misalkan udah atur durasi iklan live-nya, di sini kita masuk ke bagian tujuan pengoptimalan. Di sini tujuan pengoptimalannya itu silakan ditentukan. Kalau saya itu belum menemukan celahnya ya, yang mana yang tepat. Retensi penonton bagus, ada yang nonton. Cuman gak ada yang klik gitu kan, gak ada yang beli, bahkan gak ada yang komen, cuma nonton doang gitu. Gak tahu bot ataupun apa, itu saya nggak tahu. Terus kalau misalkan saya pilih yang bagian klik produk saat live, ada yang ngeklik cuman gak jadi check out, bahkan gak ada yang komen. Nah, untuk bagian tujuan pengoptimalannya saya belum bisa menentukan buat teman-teman, jadi silakan dites satu persatu, oke? Nah, di sini saya akan coba untuk retensi penonton. Ini hanya contoh ya. Kalau misalkan sudah semuanya, dari mulai identitas sampai di bagian jadwal, zona waktunya, baru teman-teman itu tinggal klik berikutnya. Nah, di bagian berikutnya, oh ya ini, lupa nih, bagian lokasi. Oke, ini udah ya. Terus kita klik berikutnya. Nah, di bagian iklan ini adalah tahap terakhir, teman-teman tinggal klik aja video live. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya. Di bagian beranda TikTok itu muncul live streaming seperti ini. Nah, ini adalah iklan software Chess. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal klik kirimkan dan tunggu sampai iklannya itu berjalan. Udah paham kan dari sini? Nah, itu untuk live streaming.
Terus di bagian sini teman-teman ya, kita akan bahas ke bagian tipe iklan yang kedua. Tipe iklan yang kedua di sini adalah belanja video. Oke, untuk belanja video saya udah tes juga. Untuk bagian identitas seperti biasa di sini kita harus pilih yang bagian otoritas. Ya, yang bagian otoritas ini. Terus yang bagian penargetan, bagian gender, usia itu semuanya terserah. Mau teman-teman tentukan ataupun targetkan, terserah. Di sini saya skip dulu karena ini hampir sama ya ataupun default, jadi nggak ada yang harus diperhatikan juga. Mungkin yang harus diperhatikan di bagian penargetannya saja. Nah, yang harus diperhatikan di sini nih, apakah iklan menggunakan video shopping harus menggunakan zona waktu UTC sedang? Enggak teman-teman ya. Anehnya, saya beriklan menggunakan video shopping itu waktunya itu bisa menggunakan WIB. Ini saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena software itu masih beta kan, jadi harus ada beberapa perbaikan. Dan mungkin ada bug juga teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan 21.30. Kalau misalkan teman-teman menggunakan iklan video shopping terus nggak jalan iklannya, bisa ubah ke waktu UTC. Jadi di sini saya menggunakan WIB dulu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, tinggal masuk ke bagian tujuan pengoptimalan. Di sini saya coba menggunakan iklan langsung mulai check out. Ternyata itu salah ya. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan produk teman-teman. Setiap produk kan beda-beda ya. Mulai check out itu dia cuma check out, habis itu keluar. Check out keluar, check out keluar. Nggak jadi bayar. Paham kan kalau misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih yang selesaikan pembayaran, saya yakin dia check out, dia langsung bayar. Ini saya yakin ya. Berarti iklan ini akan ditargetkan ke orang-orang yang langsung ngebayar produk yang kita promosikan. Nah, seperti biasa di sini saya akan coba dulu yang pilih selesaikan pembayaran. Setelah itu di bagian sini untuk strategi penawarannya bebas ya, bisa disesuaikan saja. Di sini kita pilih berikutnya. Nah, untuk nama iklan, tahap terakhir ini di sini kita menambahkan produk. Teman-teman bisa menambahkan satu produk ataupun lebih banyak produk. Di sini saya akan coba untuk menambahkan lebih dari satu produk. Pilih yang bagian ini, terus klik bagian produk. Nah, di bagian produk ini, kita pilih semuanya. Tapi nggak semuanya juga sih ya, teman-teman. Ini cuma contoh aja gitu. Nah, ini kita konfirmasi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita pilih postingan. Di sini wajib teman-teman itu harus memposting dulu konten di aplikasi TikTok-nya ataupun di akun TikTok-nya. Di sini saya sudah punya, tinggal klik saja konfirmasi. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Dan ini adalah previewnya, ataupun nanti tampilan itu bakal seperti ini kalau misalkan diiklankan. Selanjutnya di sini untuk bagian teks gak bakalan bisa diubah, hampir sama seperti Spark Ads ya. Jadi sebelum di-upload videonya, teman-teman buat dulu promosi yang bagus teman-teman ya. Setelah itu kalau misalkan teman-teman mau ngubah bagian tujuan bertindaknya, ini bisa disesuaikan ya. Mau bagian unduh, daftar, atau pemesanan sekarang itu terserah. Tapi di sini saya menggunakan yang direkomendasikan, yaitu belanja sekarang. Setelah itu kalau misalkan sudah semuanya, tinggal klik kirimkan. Nah, di sini kita nggak perlu yang namanya itu website, nggak perlu beli hosting ataupun yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Shopper Chest. Ingat, Shopper Chest ini hanya untuk produk yang ada di TikTok Shop Seller Center. Jadi nggak bakalan bisa iklan produk affiliate Shopee menggunakan TikTok Shop Purchase. Itu nggak bakalan bisa teman-teman ya. Nah, ini iklannya sudah jalan. Jadi itulah step by step cara beriklan menggunakan Shop Purchase. Sekarang gimana? Apakah sudah jelas teman-teman ya? Untuk beriklan menggunakan Shop Purchase itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. 3 poin nih. Yang pertama, identitas. Pilih dulu akunnya itu ke bagian diotoritaskan pusat bisnis. Yang kedua, di bagian waktu. Untuk live streaming, pilih dulu di bagian zona waktu UTC. Nah, terus selanjutnya, teman-teman itu kalau misalkan iklan video shopping harus ada produk. Berarti upload dulu produknya di TikTok Shop Seller Center. Setelah di-upload, selanjutnya upload juga untuk video kontennya ya, konten videonya di akun TikToknya. Nah, setelah itu baru iklan itu bakalan muncul. Nah, ini masih sedang ditinjau, berarti ya iklannya belum jalan. Apalagi saldonya juga belum ada. Nah, itu teman-teman ya yang bisa sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen coba beriklan menggunakan Shop Purchase. Kalau misalkan teman-teman nanya, Dang, perbedaan Shop Purchase dengan iklan Spark Ads apa? Nah, itu sudah saya bahas di website saya. Silahkan teman-teman kunjungi website saya. Linknya di mana, Dang? Linknya ada di Instagram saya. Silahkan follow dulu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.